Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan lagi ya. Kembali lagi bertemu dengan Miss Yeni dalam pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan melanjutkan belajar sebuah materi lagi di kelas 7 ya, dengan materi descriptive text. Oke. Baik, anak-anak, kita perhatikan ya untuk slide yang sudah Bu Guru bagikan ya. Ya, silahkan anak-anak cermati di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar dengan lebih baik. Nah, baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar descriptive text ya di KD 3.7 di kelas 7 dengan materi teks deskripsi atau descriptive text yang membahas tentang animals ya atau binatang. Nah, oke. Mungkin anak-anak dulu atau di mapel yang lain ya, mapel bahasa Indonesia mungkin juga sudah pernah belajar apa itu teks deskripsi. Nah, begitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar juga dalam bahasa Inggris. Ya, jadi teks deskripsi dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan descriptive text. Oke. So, what is descriptive text? Ya, apa itu teks deskripsi? Nah, di sini Bu Guru tuliskan, descriptive text is a text which says what a person, animal, or a thing is like. Nah, jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan bagaimana orang, binatang, atau suatu benda itu terlihat secara detail. Nah, jadi penggambaran secara detail bisa orang, bisa binatang, dan juga bisa benda. Nah, seperti itu ya pengertiannya ya anak-anak. Oke, sekarang social function ya atau fungsi sosial dari teks deskripsi ya. The social function of descriptive text. Jadi teks deskripsi itu ditulis atau disusun itu mempunyai tujuan. The first, yang pertama, ini ya anak-anak, to give information about a particular entity by describing its features, history, and special characteristics. Nah, jadi untuk memberikan informasi secara detail tentang ciri fisiknya, bagaimana sejarahnya, kemudian karakteristik khusus yang dimiliki benda, orang, atau binatang yang dideskripsikan itu. Nah, sekarang tujuan yang kedua. Nah, ini to give information about things by describing physical attributes, behaviors, uses, etc. Jadi untuk memberikan informasi detail tentang ciri lakunya, karakternya, dan juga kegunaan atau manfaat dari benda atau yang dideskripsikan tersebut. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah kita paham tentang pengertian dan juga fungsi sosialnya, kita lanjutkan dengan generic structure atau struktur generik dari teks deskripsi. Ya, so there are two structures of descriptive text. Ya, the first is identification, and the second one is description. Ya, anak-anak ingat ya, untuk struktur teks deskripsi itu ada dua. Ya, yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi. Nah,
Jadi isinya apa saja gitu ya. Jadi biasanya di paragraf awal itu yang namanya identification atau identifikasi itu isinya mengenalkan apa yang akan dideskripsikan. Ya. Jadi dalam paragraf tersebut belum secara detail informasi diberikan. Jadi baru pengenalan saja. Itu. Nah, sedangkan struktur yang kedua yang namanya description atau deskripsi, nah inilah yang isinya gambaran secara detail tentang yang dideskripsikan. Nah, begitu ya, anak-anak ya. Jadi diingat-ingat, untuk struktur teksnya ada dua, identification and description. And then selanjutnya adalah unsur kebahasaannya, ya. The language feature, unsur kebahasaan yang dipakai dalam menulis teks deskripsi. The first one, yang pertama, focus on specific participants as the main character. Nah, fokus ya pada sesuatu yang akan dideskripsikan itu spesifik sekali. Jadi karakter atau tokoh utama atau hal yang dideskripsikan itu adalah sangat spesifik. Tidak ditemukan di benda atau orang atau hewan yang serupa. Nah, gitu ya. Jadi sangat spesifik sekali yang dideskripsikan. And then the second one is use present tense as dominant tenses. Jadi pola kalimatnya itu pakai pola kalimat simple present tense. Ya. And then the third, yang ketiga, use linking verbs or relational process frequently. Nah, ini bisa menggunakan kata-kata kerja penghubung. Ya, gitu ya, anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, Bu Guru mau kasih contoh sebuah teks deskripsi tentang binatang ya, karena hari ini kita belajar tentang materi teks deskripsi binatang. So, here is the example ya. Inilah contohnya dari teks deskripsi binatang. Nah, di sini Bu Guru sediakan sebuah gambar. Nah, ada kucingnya, ini gemuk sekali, lucu sekali. Ada seekor kucing. Nah, kita akan belajar mendeskripsikan kucing ini. Nah, di sini Bu Guru membuat judul My Lost Cat. Nah, kucingku yang hilang. Nah, di sini di paragraf pertama, Bu Guru tuliskan identification-nya, jadi baru mengenalkan yang akan dideskripsikan. Bu Guru menulis dengan I have a pet cat. Its name is Winky. It lost 2 days ago. Nah, aku punya seekor kucing kesayangan. Namanya Winky. Nah, dia sudah hilang 2 hari yang lalu. Nah, Bu Guru menuliskan identifikasinya baru sebatas itu. Jadi baru mengenalkan, ini loh kucing peliharaan kesayangan yang namanya Winky, yang punyanya penulis itu hilang 2 hari yang lalu. Jadi belum dijelaskan, Winky itu bulunya warna apa, kesukaannya apa, itu belum. Nah, baru di paragraf selanjutnya inilah ya namanya description. Kalau yang pertama tadi namanya identification. Ya, itu ya. Jadi untuk yang paragraf selanjutnya ini namanya description. Nah, gitu ya. Jadi sudah gambaran secara detail. Di sini guru tuliskan it's white and gray in color. It has lovely red eyes. It is very soft and furry. It eats fish and drinks milk. It plays with me when I come back from school. It likes to play with ball in the garden. Nah, di sini. Jadi gambaran detail tentang Winky ini sudah jelas dituliskan. Warnanya itu putih abu-abu. Matanya warnanya merah.
Nah, kulit bulunya ya, maaf, bulunya itu sangat lembut sekali. Terus sukanya makan ikan, minumnya sukanya susu. Dia kebiasaannya sering bermain dengan si penulis ini saat pulang sekolah. Nah, dia juga suka bermain bola di kebun gitu ya. Jadi inilah bagian yang namanya description. Oke ya, anak-anak sudah paham ya semuanya ya. Jadi teks seperti ini yang menjelaskan sesuatu secara detail namanya descriptive text ya atau teks deskripsi. Oke. Dari teks tadi bisa kita simpulkan bahwa the social function, fungsi sosialnya itu adalah to describe a lost cat, untuk mendeskripsikan seekor kucing yang hilang. Nah, gitu ya. Kemudian unsur kebahasaannya atau language feature-nya using a specific main character. Nah, memakai atau menggunakan tokoh atau karakter yang dijelaskan itu sangat spesifik sekali, yaitu Rio's cat-nya. Kucingnya Rio yang hilang. And then using simple present tense. Menggunakan pola tense simple present tense. Contohnya pada kalimat it likes to play with ball in the garden. Nah, pada kata yang bercetak miring ini, inilah ciri penggunaan simple present tense-nya. Kata kerjanya ada penambahan huruf S gitu. Oke, paham ya anak-anak semuanya ya untuk pelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami. Nah, ini Bu Guru simpulkan lagi untuk materi yang kita pelajari hari ini. Oke. Tadi ya untuk hari ini tadi kita belajar yang namanya ya descriptive text ya itu ya, and then the social function, fungsi sosialnya to describe something in specific. Nah, untuk mendeskripsikan sesuatu secara detail atau spesifik. And then the generic structure, ya, struktur teksnya, there are two. They are yaitu identification and description. Okay. And then the language feature itu ya, using a specific main character and then using simple present tense. Nah, itu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini, tetap semangat belajar ya. Dan nanti kita lanjutkan kegiatan belajarnya. Bu Guru akan sampaikan lagi video-video pembelajaran selanjutnya untuk membantu anak-anak memahami materi. Oke? Nah, begitu ya anak-anak. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Kemudian sering baca buku ya, sering melakukan kegiatan yang bermanfaat di rumah. Oke, begitu ya anak-anak semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Begitu saja ya yang Bu Guru sampaikan untuk pagi hari ini. Ya, tetap semangat. Sekali lagi, Bu Guru mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Gitu ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Thank you so much. Have a nice day. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.